Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, untuk video kali ini POV masih berada dari karakter Ayano Koji Kiyotaka, di mana setelah Ayano dan Morishita duduk sambil menunggu Hashimoto yang memesan minuman di counter cafe di Keaki Mall, Morishita tiba-tiba saja berkata kepadaku, "Bukankah kita akan memanggil Yamamura Miki?" Dia sempat mengejek dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dirinya seperti oksigen, bahkan lebih ringan dari karbon dioksida. Maksudnya adalah bahwa dirinya hanya digunakan oleh orang lain tanpa peduli sedikit pun. Yamamura tidak akan mengatakan sesuatu yang sekeras itu tentang dirinya sendiri, balas Ayano Koji. Kalau dipikir-pikir itu memang terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh si aneh kelas ini, Morishita, sambung Ayano Koji. Ya, itu memang pernyataan dariku, tapi aku yakin dia juga sangat sadar akan hal itu, balas Morishita. Aku sudah bicara pada Yamamura, memintanya untuk menjaga jarak denganku untuk sementara waktu, jelas Ayano Koji. Ya, aku baru saja pindah dan selama beberapa hari berturut-turut teman sekelas terus berusaha mengobrol denganku atau memandangiku dengan rasa penasaran. Menjaga untuk tidak mencolok itu mustahil untuk saat ini. Lagi pula segala jenis informasi dari gosip tak berdasar sampai hal yang benar sedang menyebar kemana-mana pada saat ini. Bahkan seseorang dengan kehadiran yang tipis seperti Yamamura Miki bisa saja terseret ke dalam sorotan. Kamu memutuskan bahwa tidak perlu menurunkan nilai gunanya ya? Tanya Morishita. Nilai guna? Bukan berarti aku tidak memikirkan soal itu, tapi aku lebih khawatir karena aku menganggapnya sebagai seorang teman, jawab Ayano Koji. Oh, dengar itu, si tuan to the point, ucap Morishita dengan randomnya. Kalau aku bicara dengan Yamamura, dia pasti akan berusaha menjawabku sebaik mungkin, tapi itu malah akan membuat dia menonjol, sama seperti aku. Dan memberikan tekanan kepadanya itu bisa menyakitkan perasaannya. Bagaimana kalau Yamamura Miki sendiri bilang bahwa dia ingin lebih menonjol, bahwa dia tidak keberatan jadi pusat perhatian, tanya Morishita. Kalau begitu tentu saja tidak masalah. Dia bisa menunjukkan dirinya sedikit demi sedikit dengan ritme yang dia tentukan sendiri, jawab Ayano Koji. Betapa lembutnya, atau sebaiknya aku bilang betapa tenangnya, ucap Morishita. Ya, kalau aku memaksa Yamamura yang baru saja mulai mengubah cara pemikirannya setelah dekat dengan Sakayanagi menjadi alat, mungkin dia akan menutup dirinya lagi. Dan di saat itu terjadi, dia tidak akan bisa menjalankan perannya sebagai telinga dan juga mataku dengan baik. Dengan kata lain, menekannya terlalu keras dan membuat dia hancur akan jadi ide yang buruk. Berbeda dengan Sakayanagi yang sejak awal tahu kapan harus tampil. Aku ingin membawa Yamamura ke tahun ajaran ini secara perlahan. Langkah pertama adalah dengan menjaga kondisi mentalnya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Morishita soal Yamamura. Jadi untuk aman, sebaiknya jangan dibahas lebih jauh, ucap Ayano Koji. Apakah kamu gak akur sama Yamamura? Tanya Ayano Koji dengan rasa penasaran. Ya, sejak aku pindah ke kelas C, aku belum pernah melihat Morishita dan Yamamura berbicara satu sama lain. Tapi Yamamura kadang melirik ke arah Morishita atau terlihat gelisah. Jadi bukan berarti dia nggak mau berinteraksi dengannya. Dia nggak seharusnya terlalu dekat denganku. Nanti dia bisa terseret ke dalam dosa karma yang dalam. Dengan orang serentan itu, cepat atau lambat dia akan menghilang begitu saja, jawab Morishita. Aku nggak ngerti maksud kamu. Jadi kalau aku yang terseret, aku aman-aman saja kan? Tanya Ayano. Kiyotaka Ayano Koji, itu berbeda. Kamu kelihatan kuat dan bisa bertahan, jawab Morishita. Ya, alasannya memang nggak sepenuhnya salah, tapi tetap saja aku nggak ragu soal itu. Kalian nggak mulai diskusi sebelum aku datang kan? Ucap Hashimoto yang tiba-tiba saja datang membawa minuman. Di mana Hashimoto datang dengan cepat membawa 3 cangkir dan menaruhnya di tengah meja. Tenang, diskusinya sudah selesai, jawab Morishita. Baguslah, yuk kita mulai dari awal lagi. Pertama, mari kita pastikan lagi detail ujiannya, ucap Hashimoto yang mengabaikan candaan Morishita. Ya, begitu duduk Hashimoto langsung ke inti pembicaraan dan jelas dia tahu bahwa Morishita cuman bercanda tadi.
di mana dia menunjukkan aturan ujian khusus itu lewat ponselnya. Aku cuma mau duduk diam dan dengar saja, jadi silahkan saja kalian berbicara, ucap Morishita. Dan dengan itu Morishita mulai meminum Mecca Latte-nya. Baiklah, izinkan aku sampaikan pendapatku dulu. Jujurnya, aku nggak nyangka mereka bakalan mulai tahun ketiga ini dengan ujian khusus model 1 lawan 1 lagi. Kita baru saja mengalami hal kayak gitu di akhir semester lalu, ucap Hashimoto yang berbicara jujur dari kesan pertamanya. Ya, karena lingkungan kelas baru yang belum familiar, memulai dengan cara seperti ini sebenarnya tidak buruk juga. Ya, dan mereka juga memisahkan kelas atas dan juga bawah dengan jelas kali ini. Kayaknya mereka mempertimbangkan kondisi keseluruhan kelas kita dalam buat keputusan itu, ucap Ayano Koji. Ini ada sisi positif dan juga negatifnya. Ini kesempatan bagus buat mengecilkan jarak antara kelas atas dan bawah, tapi juga bisa bikin jaraknya makin besar kalau salah langkah. Kalau buat aku sih, aku senang kita nggak kena sistem aliansi tak stabil di ujian pertama tahun ini. Kalau iya, kita pasti bakalan ditolak teman-teman sekelas. Dan kalaupun berhasil, kita tetap ambil resiko besar sejak awal. Hal semacam itu yang bikin aku ngeri, ucap Hashimoto. Aku bisa mengerti maksudnya, tapi kalau kita terus-terusan menghindar, itu bukan solusi. Cepat atau lambat kelas kita pasti akan bentrok dengan kelasnya Ichinose. Secara pribadi, menurutku justru lebih baik kalau kita dari awal langsung menghadapi konflik itu. Nilai akademis kita secara keseluruhan lebih unggul dari mereka. Dan ditambah aku yang baru pindah, jadi kalau kita sengaja mengalah dari Ichinose dalam situasi ini, bisa jadi strategi kejutan untuk mengguncang kelasnya Horikita dan Ryuen di masa depan. Ya, ini memang hal kecil, tapi menurutku situasi sekarang adalah kesempatan yang terlewatkan. Kalau kekalahan itu bukan cuma kekalahan biasa, tapi ada maknanya, maka kekalahan itu akan jadi berharga. Kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan di masa depan. Ya, sambil kami mengobrol, makin banyak orang yang masuk ke dalam kafe. Siswa cowok dan cewek tahun pertama yang sebelumnya juga datang kembali, sekarang sambil membawa kopi dingin duduk di meja sebelah kami. Buat aku, detail ujian itu nggak penting-penting amat, ucap Morishita yang akhirnya merasa risih dengan keheningan, di mana dia lalu menggigit sedotannya sambil mengomong. Dia menggigit sedotannya sampai ke ujungnya, benar-benar penyok. Hei, kalau kamu nggak peduli, kenapa datang ke sini? Ucap Hashimoto. Karena omelannya Hashimoto Masayoshi tadi bikin aku penasaran. Aku takut Ayano Koji Kiyotaka jadi kesulitan gara-gara itu. Maksudku, ada orang yang ngomong besar di depan kelas tanpa izin siapapun. Apakah itu boleh ngasih poin hukuman ke lawan sambil menghindari dampak balik ke kita? Memang strategi yang ideal, tapi susah banget buat dijalani. Pihak lawan pasti juga mikirin hal yang sama dan bakalan nyiapin strategi balasan, jelas Morishita kepada Hashimoto. Siswa yang pintar bisa dapat skor tinggi, tapi mereka juga jadi target utama poin hukuman. Sementara siswa lemah nggak bakalan kena poin hukuman, tapi kamu juga nggak bisa berharap mereka nyumbang poin yang tinggi. Santai saja, Morishita, semuanya bakalan baik-baik saja. Kayak kata Shimasaki, kekuatan akademis kelas kita jauh lebih tinggi. Bahkan kalau kita kena beberapa poin hukuman, kita masih bisa lanjut. Dan kalau ada tebakan-tebakan yang meleset, itu sudah biasa. Tapi kalau kita bisa menang di ujian kali ini, Ayano Koji tetap akan jadi pemimpin kita, ucap Hashimoto. Mengejar hasil sempurna tanpa kena poin hukuman sama sekali atau menyelesaikan ujian 100% kemenangan, itu hampir mustahil. Itu kayak melempar koin, gak ada yang namanya kepastian 100%. Seberapapun dalam kamu memikirkan strateginya, kemungkinan buat berhasil 100% itu hampir nggak mungkin tercapai. Tentu saja ada faktor keberuntungan, kayak bocornya informasi dari dalam yang bisa mengubah segalanya. Tapi kalau kita masih di tahun pertama, mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi sekarang kita sudah berada di tahun ketiga. Skenario semacam itu hampir mustahil. Selama kita tidak salah dalam menebak semuanya, kita masih bisa mendapatkan keuntungan besar dari kemenangan. Tidak ada yang akan langsung menolak kita dari awal, mereka akan menunggu untuk melihat hasilnya nanti. Tapi setidaknya kita perlu menebak beberapa orang yang akan dipilih untuk pertarungan minoritas. Kalau bisa, menebak 3 orang dengan tepat akan menjadi lebih baik jika kita ingin membuat pernyataan yang kuat, ucap Ayano Koji. Ya, kalau kita salah semua, Shimazaki dan yang ragu-ragu tidak akan percaya lagi.
Ya, itu masalahnya. Memahami cara berpikir lawan itu sangat penting. Kita tidak bisa mengabaikannya, sambung Ayano Koji. Hanya 5 siswa yang bisa ikut dalam pertarungan minoritas, dan kita mulai dengan 100 poin penalti gratis. Jika kita berencana memberi 20 poin penalti ke masing-masing siswa lawan, berarti kita harus memilih 5 orang. Tapi dari 40 orang siswa di kelas lawan, kemungkinan menebak 3 dengan benar itu kurang dari 1%. Itulah mengapa kemampuan menilai orang itu sangat penting dalam pertarungan minoritas. Tapi menebak 3 benar terdengar terlalu sulit. Menurutku 2 saja sudah cukup, ucap Hashimoto, yang tampak puas hanya dengan menebak 2 orang saja. Asalkan bisa mengubah pikiran yang ragu-ragu di kelas mereka. Ya, dia bicara seolah itu mudah, tapi bahkan jika kita memberi poin penalti ke 5 orang, kemungkinan tepat 2 benar masih di bawah 10%. Itu jelas tidak tinggi. Mudah berbicara kalau bukan kamu yang mengerjakannya. Aku ingin mendengar pendapat Ayano Koji Kiyotaka. Tanpa petunjuk yang jelas, bagaimana kamu memprediksi siapa yang akan mereka pilih? Ucap Morishita kepada Hashimoto. Belum saatnya bahas itu. Jika aku sembarangan memberi ide dan itu dianggap serius, itu akan merepotkan kita berdua, balas Hashimoto. Wah, langsung bertahan begitu ya? Kalau begini, masa depan akan suram nih, ucap Morishita. Aku tidak menyangkalnya, tapi jika ada hal lain yang ingin kamu sampaikan, silakan saja, tanya Ayano Koji kepada Hashimoto. Di mana aku mengembalikan pembicaraan ke Hashimoto yang mengangguk antusias. Mungkin dia berharap ucapannya bisa memicu rencana bagus dariku. Baiklah, anggap saja kita targetkan 2 orang. Menurutku, kita perlu memperluas daftar target dan membagi 100 poin penalti ke 10 orang. Jika kita fokus hanya pada 5 orang yang ikut pertarungan minoritas dan salah, kita dalam masalah besar. Dan untuk kelas kita, unggul 10 poin saja sudah cukup. Peluang menang kita besar kalau lawan hanya punya sedikit orang yang bisa mengubah keadaan, jelas Hashimoto. Dia benar, di kelas lawan hanya sedikit yang bisa mencapai nilai B+, atau lebih tinggi secara akademik, termasuk Kaneda, Hiyori, dan juga Katsuragi. Itu kurang dari 6 orang totalnya. Jika kita tidak yakin, itu mungkin memang pilihan terbaik, ucap Hashimoto. Jadi Morishita setuju, tanya Ayano. Ya, itu pendekatan yang paling dasar, jawab Morishita. Selain itu, kita tidak boleh mengabaikan pertahanan. Kita harus memutuskan siapa yang akan ikut dalam pertarungan minoritas. Apakah kamu punya gambaran peringkat akademik di kelas? Tanya Hashimoto. Aku punya perkiraan kasar dari sistem OAA yang aku lihat selama 2 tahun terakhir, jawab Ayano Koji. Oke, nanti akan ku beritahu beberapa pengamatanku selama 2 tahun terakhir juga. Anggap saja sebagai referensi, sambung Hashimoto. Itu akan sangat membantu. Aku tidak terlalu tahu detail siapa yang lebih baik atau buruk dalam hal apa, jawab Ayano Koji. Ya, bahkan jika tidak langsung membantu pada ujian kali ini, setidaknya bisa menghemat waktuku nanti. Sekarang tentang siapa yang kita pilih untuk bertarung di pertarungan minoritas. Aku tidak keberatan memilih beberapa siswa yang tidak terduga, tapi secara keseluruhan, aku cenderung memilih yang berprestasi tinggi, ucap Morishita. Oh, Morishita, jadi kamu siap menerima beberapa poin penalti? Tanya Hashimoto. Jika kita bermain aman dan sengaja memilih siswa yang lemah atau menengah, dan lawan menebaknya, lalu bagaimana? Situasi bisa jadi beresiko. Sebaiknya, jika kita memanfaatkan pemikiran mereka tidak akan mengirim yang terbaik, kita mungkin bisa mengejutkan mereka, jelas Morishita. Di mana Hashimoto menyandarkan sikunya di meja, terlihat mulai tertarik dengan ide itu. Namun sepertinya dia masih punya pendapat berbeda. Menurutku, kita harus memasukkan beberapa siswa yang lemah. Siapapun yang jelas-jelas berprestasi tinggi akan menjadi target utama. Jadi, aku akan memutuskan, meski tidak yakin tebakanku ini benar, aku akan memberikan poin penalti besar pada siswa terbaik. Bahkan aku mungkin akan fokuskan semua poin penalti hanya pada mereka, ucap Hashimoto. Ya, mereka memiliki pendapat yang berlawanan tentang cara terbaik menghadapi pertarungan minoritas. Tapi keduanya punya alasan yang masuk akal. Secara realistis, hanya ada 3 kategori pilihan dari awal. Siswa berprestasi tinggi, siswa berprestasi rendah, atau kombinasi seimbang di antara keduanya. Dan ada hal lain yang perlu diingat, seperti membeli poin penalti tambahan untuk memperluas jangkauan serangan. Jika mereka menargetkan 20 atau 30 orang, itu akan sangat merepotkan, ucap Ayano Koji. Maksudmu money bomb? Dengan Ryuen, kita tidak pernah tahu, dia mungkin akan melakukannya.
Tanya Hashimoto. Ya, jika mereka benar-benar berhasil menebak semua peserta di pertarungan minoritas, mereka bisa menutupi kekurangan mereka dalam satu kali serangan, ucap Ayano Koji. Di mana di dalam ujian khusus kali ini, kemampuan untuk membeli poin penalti mungkin adalah aspek yang paling menarik. Jika hanya mengandalkan kemampuan akademik murni, kelas Ryuen tidak punya peluang untuk menang. Tapi dengan adanya poin dari pertarungan seluruh kelas, 5 kemenangan dalam pertarungan minoritas, plus mekanisme poin penalti, semuanya jadi tidak pasti. Jika mereka berhasil menebak siapa yang akan ikut dalam pertarungan minoritas, mereka bisa menyamakan kedudukan. Dan dengan penggunaan strategi poin penalti tambahan, mereka bahkan bisa meraih kemenangan total. Meskipun bagi kami ini adalah ujian yang pasti menang, tetap ada kemungkinan untuk terjadi kejutan. Jika lawan memfokuskan semua poin penalti mereka pada siswa terbaik kita, misalnya 20 poin penalti untuk setiap orang, itu akan sangat merepotkan, bukan? Tanya Morishita. Itu akan mengurangi peluang kita untuk menang, tapi mereka butuh banyak poin pribadi untuk melakukan taktik gila seperti itu, ucap Hashimoto. Ya, memberikan 20 poin penalti ke setiap siswa terbaik membutuhkan 1 juta poin pribadi per orang. Ada 12 siswa dengan nilai B+ atau lebih tinggi di kelas C, jadi bahkan setelah 100 poin gratis, masih butuh 7 juta poin tambahan. Menghabiskan hampir 10 juta poin hanya untuk akhirnya kalah, itu akan membuatku marah besar, ucap Hashimoto yang sedang berandai-andai. Tidak masalah jika mereka menang, tapi resiko gagalnya sangat besar. Dalam ujian ini, semakin tinggi peluang menang dengan membeli poin, semakin ketat juga pengeluaran mereka. Dan itu akan berdampak pada ujian selanjutnya. Ada ide bagaimana rencana Ryuen menghadapi ini? Sudah tahu strateginya? Tanya Hashimoto yang terus melirikku seolah mengharapkan sebuah rencana brilian. Jika aku berhasil dalam ujian kali ini, posisiku di kelas akan semakin kuat. Mungkin itu alasan dia menaruh harapan kepadaku. Strategi Ryuen ya? Aku berhenti sejenak sambil melanjutkan. Aku juga tidak tahu, ucap Ayano Koji. Kamu tidak tahu? Tanya Hashimoto. Sungguh disayangkan, sepertinya Ayano Koji Kiyotaka masih belum mendapatkan inspirasi, sambung Morishita. Masih ada waktu sebelum hari ujian, aku akan buat rencana kemenangan sebelum itu, jawab Ayano Koji. Ya, seperti kata pepatah, tergesa-gesa malah akan bikin celaka. Lagi pula, Ayano Koji bukanlah sosok sempurna, dia hanya manusia biasa, ucap Hashimoto menunjukkan kegelisahannya meski dia berpura-pura berani. Ngomong-ngomong, aku tidak berencana ikut dalam pertarungan minoritas kali ini, ucap Ayano Koji. Itu pilihanmu, tapi apakah kamu yakin? Jika ingin diterima di dalam kelas, kamu bilang sebelumnya akan membuktikan diri secara besar-besaran saat kita bicara tentang transfermu. Kamu tidak kehilangan kepercayaan diri kan? Nilai akademikmu cukup langka, tanya si Hashimoto. Menurutmu Ryuen tidak akan menjadikanku target? Tanya Ayano. Ya, mungkin saja dia akan melakukannya, jawab Hashimoto. Nah, secara logis lawan pasti berpikir Ayano Koji Kiyotaka akan ikut bertarung. Jadi mereka pasti akan memberikan poin penalti. 1 atau 2 poin mungkin tidak masalah, tapi jika mereka beri 30 atau 40 poin, aku pasti tidak bisa menang. Tidak tahu apakah mereka akan sejauh itu hanya untuk 1 poin pasti, tapi tetap saja, ucap Ayano Koji. Benar, bahkan jika aku dapat nilai sempurna, 40 poin penalti akan membuatku turun ke 60 poin. Mudah dikalahkan oleh Kaneda, Hiyori, atau Katsuragi. Jadi kamu pikir Ryuen pasti akan menghabiskan banyak poin penalti untukmu, dan kamu memilih menghindar, ucap Hashimoto. Tepat, apapun yang dia katakan, aku yakin dia akan melakukannya, jawab Ayano Koji. Kalau begitu tidak memaksakan diri ikut adalah keputusan yang bagus, biarkan dia buang-buang poin, ucap Hashimoto. Mungkin menarik untuk tanya apa yang dia pikirkan ketika dia muncul nanti, ucap Ayano Koji. Hah? Muncul nanti? Maksudmu? Tanya Hashimoto. Ryuen, jawab Ayano Koji. Mendengar itu Hashimoto langsung melihat sekeliling. Dia tidak ada di sini kan? Tanya Hashimoto. Belum, tapi dia sudah menyiapkan segalanya di sini, jadi tinggal menunggu waktu saja, jawab Ayano Koji. Di mana Hashimoto dan Morishita mengikuti pandanganku, di mana Komiya dan juga Yamawaki yang mengawasi kami segera memalingkan muka mereka, tapi sudah terlambat. Mereka memata-matai kita selama ini, aku tidak menyadarinya karena mereka dari jarak yang cukup jauh, ucap Hashimoto. Ya, satu-satunya kekhawatiran Hashimoto adalah apakah pembicaraan kita didengar oleh orang lain, tapi sekarang itu sudah tidak bisa dihindari lagi. 2 siswa tahun pertama, cowok dan cewek yang duduk di sebelah kita selesai meminum kopi dan lalu pergi.
Saat aku melihat mereka, Morishita menjepitkan dahinya dengan bingung. Apa maksud dari dua anak tahun pertama tadi? Tanya Morishita. Mereka juga dikirim Ryuen untuk memata-matai kita, jawab Ayano Koji. Hah, serius? Ucap Morishita dan Hashimoto. Iya, mereka berusaha keras berpura-pura biasa saja, tapi meletakkan HP di ujung meja untuk merekam secara diam-diam. Mereka sengaja menaruhnya dengan layar menghadap ke bawah, agar tidak ketahuan kalau ada notifikasi yang masuk. Biasanya orang akan sering memegang atau mengecek HP-nya, tapi Takikura, cewek itu sama sekali tidak menyentuh HP-nya, bahkan saat obrolan mereka diam. Sial, baru beberapa hari saja dia sudah bisa memanfaatkan anak tahun pertama sebagai pion, ucap Hashimoto. Belum seminggu sekolah dimulai kan, Ryuen sudah menghubungi anak-anak tahun pertama untuk memperluas jaringan mata-matanya, sambung Hashimoto. Ya, Hashimoto sebenarnya cukup waspada, tapi dia tidak menyangka harus curiga pada anak tahun pertama. Kamu bahkan tahu nama mereka. Kerja bagus, Ayano Koji Kiyotaka, ucap Morishita. Aku cuma mengenali mereka karena sistem OAA menampilkan foto dan nama siswa yang baru. Aku melihat-lihat sistem OAA segera setelah dirilis, jawab Ayano Koji. Kalau dipikir-pikir tingkah mereka memang aneh, tapi kita tidak bisa yakin 100% mereka mata-mata Ryuen kan? Mungkin saja cewek itu memang tidak suka pegang HP, atau dia cuma kebetulan menaruh HP-nya sembarangan, tanya Hashimoto. Bisa saja, tapi lebih baik kita anggap mereka mata-mata, lebih aman begitu, jawab Ayano Koji. Sebenarnya aku punya bukti kuat akan hal tersebut, tapi itu akan kubagikan setelah ujian selesai. Dimana Hashimoto bersiul puas sambil mengangguk. Morishita, itu sudah cukup untuk mencurigai mereka bukan? Itulah hebatnya Ayano Koji, ucap Hashimoto. Jangan asal puji, kalau dia benar berarti Ayano Koji Kiyotaka sengaja membocorkan beberapa informasi tadi, jawab Morishita. Dia hanya membiarkan mereka mendengar hal-hal yang memang ingin dia sebarkan, santai saja, ucap Hashimoto. Oh ya, jadi ucapan aku juga tidak tahu, tadi adalah rencanamu ya? Bagus, itu langkah yang tepat, itulah yang kusuka darimu. Karena musuh ada di sebelah kita tidak bisa asal bicara jujur, sambung Hashimoto. Ya, dalam ujian khusus yang memiliki keterbatasan, informasi itu sendiri bisa menjadi senjata. Bahkan petunjuk atau isyarat terkecil pun harus diperjuangkan jika bisa membawa kemenangan. Tapi itu tidak berarti peluang kita akan langsung meningkat. Menggunakan anak tahun pertama yang tidak mencolok sebagai mata-mata memang efektif. Tapi pada akhirnya yang terpenting bukanlah seberapa banyak atau sedikit informasi yang didapat, melainkan seberapa akurat informasinya. Mereka akan kebingungan membedakan mana yang benar dan bohong, dan itu sangat melelahkan, bahkan itu sangat sulit. Morishita saja sudah menghabiskan separuh meja latihnya ketika dia melepaskan mulutnya dari sedotan. Sepertinya mereka akhirnya datang, ucap Ayano Koji. Sepertinya begitu, lebih baik kita berhenti bicara dulu. Dibandingkan kelasnya Hori kita, inilah orang-orang yang benar-benar harus kita waspadai, ucap Hashimoto. Ya, suara Hashimoto terdengar cukup tegang dan dia memberikan senyumnya sedikit gugup. Dan pada saat itu, Ryuen, Ishizaki, dan juga Albert sedang berjalan mendekati kita. Ya, sudah hampir seminggu sejak upacara penerimaan. Banyak orang dari kelas lain atau angkatan lain sudah bertanya mengapa aku pindah. Tapi tidak ada satupun dari kelas Ryuen yang datang berbicara kepadaku atau bahkan menatapku. Malah sepertinya mereka sengaja menghindariku. Pasti itu perintah dari si Ryuen. Mereka mungkin tidak akan membuat masalah di tempat seperti ini. Setidaknya menurutku begitu. Tapi tampak itu di sini tetap saja aku agak sedikit kurang tenang, ucap Hashimoto yang melirik Morishita dengan gelisah. Ya, dia pasti khawatir sesuatu mungkin terjadi, tapi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Berhenti bertingkah seperti anak rusa yang baru lahir, oke? Bahkan jika sesuatu terjadi, aku akan menanganinya dengan cepat. Jangan tertipu dengan penampilanku sekarang ini. Aku adalah ahli bela diri kuno ala Aichan, ucap Morishita. Kalau begitu, aku mengandalkanmu, ucap Hashimoto. Ya, Hashimoto mengucapkan terima kasihnya kepada Morishita yang jelas-jelas berbohong, sambil secara bersamaan memosisikan dirinya di depan kami berdua. Ayano Koji. Suara kasar yang keras dan juga menggema di seluruh kafe, bahkan terdengar sampai ke Keaki Mall. Itu adalah suara Ishizaki. Tampaknya dia tidak tahan berjalan pelan dan langsung berlari ke depan kami. Dasar kau, kenapa sih kau pindah ke Sakaya? Maksudku pindah ke kelas C. Pertanyaan itu mungkin sudah lama dipendam Ishizaki dan sekarang akhirnya meledak. Diamlah Ishizaki,
Kau mengganggu orang lain. Tenang dulu, ucap Hashimoto yang maju untuk menghalangi tangan Ishizaki. Gimana aku bisa tenang? Aku sudah, ucap Ishizaki. Minggir, ucap Ryuen yang sudah menyusul dari belakang lalu memegang bahu Ishizaki dan mendorongnya ke samping. Orang-orang di sekitar kafe buru-buru menjauh karena takut terkena imbas keributan kali ini. Kau sudah merusak suasana nyaman kafe ini ya, Ryuen. Tidak bisakah kau belajar sopan santun? Ucap Hashimoto. Kau memang selalu nekat memaksa ya. Takayanagi pergi dan langsung saja kau merapat ke Ayano Koji tanpa ragu. Kau pasti langsung mati kalau tidak bergantung pada orang kuat kan? Jawab Ryuen. Bekerja untuk kebaikan kelas bukanlah hal yang buruk. Jawab Hashimoto. Ya, terserah, lakukan apa yang kau mau. Yang lebih penting, ucap Ryuen sambil berbalik dan memberikan tatapan tajam ke arahku. Apa maumu pindah ke kelas C? Tanya Ryuen. Tidak ada. Takayanagi pergi, jadi kelas C memintaku membantu mereka. Hanya itu saja, jawab Ayano Koji. Aku melihat ke Hashimoto yang mengangguk cepat, seolah berkata benar begitu. Tidak mungkin. Siapa yang mau pindah ke kelas lebih rendah hanya karena itu? Tanya Ishizaki. Diamlah sebentar Ishizaki, ucap Ryuen. Iya, maaf, balas Ishizaki. Di mana Ryuen menarik kerai baju Ishizaki dan membuatnya langsung meminta maaf dengan panik. Apakah kepindahanmu ke kelas C menggangguku? Sama sekali tidak. Justru ini yang kuinginkan. Daripada kau bersembunyi di balik layar, sekarang kau bisa memimpin kelas secara langsung. Jika aku ingin mengalahkanmu, tidak ada panggung yang lebih baik dari ini, ucap Ryuen. Ya, Ryuen tidak puas ketika aku hanya menjadi dalang di balik hori kita. Karena itulah dia menyambut baik kepindahanku. Ngomong-ngomong, Ryuen, bukankah sudah agak terlambat untuk menyapa pemimpin baru kelas kami? Ucap Hashimoto. Pemimpin? Kau terlalu cepat berasumsi. Apakah dia sudah diakui sebagai pemimpin? Tanya Ryuen. Ya, selama seminggu ini Ryuen tidak melewatkan kesempatan untuk mengamati kelas C. Dia jelas tahu bahwa Shimazaki dan yang lainnya tidak senang dengan kehadiranku. Apalagi jika aku bertindak sebagai seorang pemimpin. Aku butuh menunjukkan hasil, jadi kuharap kau mau sedikit mengalah dalam ujian khusus kali ini, ucap Ayano Koji kepada Ryuen. Jangan bodoh, ini kesempatan sempurna untuk bertarung langsung denganmu. Aku tidak akan menahan diri, akan kugunakan semua trik yang kumiliki, jawab Ryuen. Ya, setelah mengatakan itu, Ryuen berbalik dan lalu pergi seolah tidak ada lagi yang perlu dia bicarakan. Ya, dia tampaknya tidak berniat memberikan petunjuk tambahan. Di mana Ishizaki jelas tidak rela, tapi tidak punya pilihan selain menerima. Lalu dia menambahkan, dan jangan lupa untuk menemui Shina. Suatu saat nanti, dia tidak seberisik aku, tapi dia juga cukup sedih, ucap Ishizaki. Sudah kurencanakan untuk hal tersebut, jawab Ayano Koji. Ya, aku sengaja menghindari perpustakaan sampai Ryuen akhirnya muncul. Setelah ujian khusus ini selesai, aku akan mampir ke sana. Albert memberiku lambaian kecil lalu pergi bersama Ryuen. Hei, hanya itu, ucap Morishita yang telah menghabiskan sisa mekanya sampai ke dasarnya. Bertingkah seolah dia sendiri yang mengusir Ryuen. Kau hampir tidak bicara apa-apa, jujur saja Ryuen jelas berniat memenangkan ujian kali ini. Jangan kalah, Ayano Koji. Pastikan kau membuat rencana yang bagus. Jika ada info baru, akan kuberitahu segera, ucap Hashimoto. Ya, dengan itu Hashimoto memutuskan untuk pergi. Dia mengambil minumannya dan keluar dari kafe. Hashimoto Masayoshi, suka sekali mondar-mandir ya. Apakah karena dia ikut klub atletik? Tanya Morishita. Kurasa bukan itu alasannya. Mungkin tidak, tapi faktanya Hashimoto bahkan tidak tergabung dalam klub atletik. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah lanjutan dari isi volume pertama pada tahun ketiga dari serialnya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, gitu kan, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan sekedar informasi aja, isi dari volume pertama kali ini tuh sendiri aku dapatkan dari konten kreator dan juga translator yang bernama Anime Anywhere, yang aku terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan menggunakan DeepSeek. Jadi jika ada sedikit perbedaan dari tempat kalian baca light novel, ya harap dimaklumi lah gitu kan. Dan ya, akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jani.